mencintai orang tuanya, mencintai manusia selain Rasulullah melebihi cintanya kepada Rasulullah. Maka ini menafikan kesempurnaan iman. Maka bagaimana iman yang benar? Iman yang benar adalah iman dia itu mencintai Rasulullah melebihi cinta kita kepada anak-anak kita, melebihi cinta kita kepada orang tua kita, dan melebihi cinta kita kepada makhluk yang lainnya. Maka dalil yang ketiga ini berkaitan dengan apa? Cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dua dalil yang pertama dari Al-Quran, surah Al-Baqarah dan juga surah At-Taubah, itu kan berbicara cinta kepada Allah. Walaupun di dalil yang kedua ada juga cinta kepada Rasulullah dan juga jihad di jalan Allah. Tapi khusus dalil yang ketiga ini bagian dari kesempurnaan iman, yaitu cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah tidak beriman, tadi ya maknanya dua, bisa menafikan seluruh imannya kalau dia nggak punya cinta sama sekali kepada Rasulullah. Yang kedua, tidak sempurna imannya. Imannya ada, tapi nggak sempurna karena rasa cintanya kepada selain Rasulullah itu lebih besar. Maka makna di sini kebanyakan tidak sempurna iman seseorang. Kapan itu? Sampai dia mencintai Rasulullah melebihi mencintai anaknya. Anak di sini mencakup anak laki-laki atau anak perempuan. Kenapa disebutkan anak terlebih dahulu? Karena kecintaan kepada anak itu biasanya lebih besar dari cinta kepada orang tua. Begitu juga kata Rasulullah, nggak sempurna juga imannya seseorang yang lebih mencintai orang tuanya daripada mencintai Rasulullah. Orang tua di sini mencakup bapak, ibu, kakek, nenek, terus ke atas. Maka nggak boleh cinta kita kepada orang tua dan terus ke atas itu melebihi cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga tidak sempurna iman seseorang sampai cintanya kepada Rasulullah melebihi cintanya kepada makhluk yang lainnya. Manusia secara umum ini siapa yang dimaksud? Cinta kepada sahabatnya, cinta kepada kerabat-kerabatnya, cinta kepada paman-pamannya, bibi-bibinya, atau bahkan cinta kepada dirinya sendiri. Makanya Umar bin Khattab ketika mendengar hadis ini, beliau mengatakan, ya, wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai kecuali dari diriku. Maka Rasulullah tegur, tidak wahai Umar, engkau belum benar-benar mencintaiku. Kalau engkau benar mencintaiku, maka engkau harus mencintaiku sampai melebihi dirimu juga. Baru kan Umar mengatakan, walladzi nafsi biyadih, demi yang jiwaku ada di tangannya, sekarang wahai Rasulullah, aku mencintaimu melebihi cintaku kepada diriku sendiri. Baru Rasulullah berkata, al-an ya Umar, baru sekarang wahai Umar, engkau betul-betul mencintai aku.
Maka ini hadis berkaitan dengan bab mahabbah, karena cinta kita itu berkaitan cinta Allah dengan cinta Rasulullah. Kenapa berkaitan? Karena dalil-dalil menyebutkan cinta kepada Rasulullah itu bagian dari cinta kepada Allah. Jadi orang itu nggak bisa mengklaim dirinya cinta kepada Allah, tapi dia nggak cinta dengan Rasulullah. Maka kalau dia betul cintanya kepada Allah, maka dia juga harus cinta kepada Rasulullah. Jadi satu paket tuh Mahan, full package, nggak bisa dipisahkan, nggak bisa diparsialkan. Saya mencintainya sama Rasulullah aja, saya mencintainya kepada Allah saja. Cinta kepada Allah dan Rasulullah itu sudah satu paket, nggak bisa dipisah. Kemudian kata Syekh Utsaimin, "Idza kana hadza fi mahabbati Rasulillah, fa kaifa bi mahabbatillah?" Apabila cinta kepada Rasulullah saja itu harus mengalahkan cinta kita kepada diri sendiri, maka bagaimana kalau cinta itu kepada Allah Ta'ala? Dan cara kita supaya bisa memiliki rasa cinta yang besar kepada Rasulullah, maka lakukan perkara-perkara ini, Pak. Kalau pertemuan sebelumnya kan disebutkan cara supaya kita mencintai Allah ada 10 sebab. Masih ingat nggak itu, Mahan? Ya. Maka sekarang cara kita mencintai Rasulullah, maka ini juga lakukan perkara-perkara. Al-awwalu, yang pertama, kita mencintai Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah adalah utusan Allah Ta'ala. Jadi ini sebab kenapa kita harus cinta lebih besar kepada Rasulullah daripada kepada manusia yang lain, karena Rasulullah Muhammad itu utusan Allah. Dan utusan Allah itu berarti dia bawa petunjuk-petunjuk yang Allah wakilkan kepada utusannya. Makanya kenapa kita harus cinta kepada Rasulullah? Karena dengan petunjuk Allah melalui Rasulullah itu kita menjadi hamba yang bisa hidup bahagia di dunia dan juga di akhirat. Ini yang pertama. Yang kedua, lamma qama bihi min ibadatillah wa tablighi risalatihi. Kenapa kita harus mencintai Rasulullah lebih besar dari manusia yang lain? Karena Rasulullah adalah contoh hamba Allah yang sempurna penghambaannya, dan dia telah menyampaikan risalah yang Allah berikan kepadanya. Jadi yang kedua, kenapa kita harus memiliki cinta yang besar kepada Rasulullah? Karena Rasulullah itu contoh umat, menjadi prototipe hamba Allah yang betul-betul penghambaannya kepada Allah begitu sempurna, paling bertakwa kepada Allah, paling bagus tata cara ibadah. Begitu juga karena Rasulullah betul-betul mengemban amanah risalah yang telah Allah wahyukan kepadanya. Nggak ada satupun yang Rasulullah sembunyikan dari umatnya. Maka ini sebab yang kedua, kenapa kita harus
cintanya besar kepada Rasulullah melebihi cinta-cinta kepada hamba-hamba yang lain. As-salis, yang ketiga, kenapa cinta kita harus lebih besar kepada Rasulullah dari makhluk yang lain? Kata Syekh Utsaimin, lima atahullah min makarimil akhlak. Karena Rasulullah adalah orang yang paling sempurna akhlaknya yang mulia. Nah, ini salah satu cara kita semakin cinta kepada Rasulullah, karena Rasulullah itu paling mulia akhlaknya. Gak ada akhlak manusia di muka bumi ini yang bisa menyerupai 100% kemuliaan akhlaknya Rasulullah. Rasulullah orang yang paling bagus hablum minallahnya, yang paling bagus pula hablum minan nasnya. Makanya ummahat, coba baca sirah Rasulullah supaya kita semakin cinta kepada Rasulullah. Gimana orang mau cintanya besar kepada Rasulullah? Sirah perjalanan hidup Rasulullah dia nggak pernah baca, dia nggak pernah tahu itu. Bagaimana peristiwa-peristiwa yang dihadapi oleh Rasulullah saat beliau diutus menjadi Rasul. Bahkan Rasulullah itu kan akhlaknya mulia sudah sebelum beliau diangkat jadi Nabi dan Rasul. Lihat bagaimana akhlak Rasulullah kepada istrinya. Lihat bagaimana akhlak Rasulullah kepada pembantunya, pelayannya, budaknya. Lihat bagaimana akhlak Rasulullah kepada anak-anak kecil. Lihat bagaimana akhlak Rasulullah kepada orang-orang kafir sekalipun. Lihat bagaimana akhlak Rasulullah ketika berinteraksi dengan hewan-hewan binatang yang jadi kendaraannya. Pasti akan semakin cinta kita kepada Rasulullah ketika tahu perjalanan hidup beliau. Yang keempat, sebab kenapa rasa cinta kita harus besar kepada Rasulullah, kata Syekh Utsaimin, annahu sababun hidayatika wa ta'limika wa taujihika. Karena Rasulullah menjadi sebab kita tahu petunjuk dari Allah. Kita tahu bagaimana cara mencapai kebahagiaan dan ketenangan hidup. Kita tahu bagaimana petunjuk menuju jalan surganya Allah. Siapa itu yang memberikan itu kepada kita? Rasulullah yang ngasih tahu jalannya. Rasulullah yang ngasih tahu petunjuknya. Rasulullah yang memberikan kabar dalam hadis-hadisnya bagaimana cara kita meraih kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Bagaimana cara kita mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan hati. Bagaimana caranya kita bisa menempuh jalan menuju surganya Allah. Makanya jasa Rasulullah adalah jasa yang paling besar, melebihi jasa orang tua kita. Orang tua kita jasanya besar, membesarkan kita, menyekolahkan kita, sampai akhirnya kita mampu menjadi orang yang dewasa, menikah, ya. Tapi ternyata Rasulullah lebih besar jasanya, karena Rasulullah yang memberikan petunjuk kepada kita. Bagaimana cara mencari kebahagiaan hidup yang hakiki? Bagaimana cara menempuh jalan menuju surga? Bagaimana kita selamat di dunia dan di akhirat? Siapa itu yang memberitahunya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Makanya cinta kita harus lebih besar kepada Rasulullah daripada kepada orang tua kita sekalipun, karena jasa Rasulullah melebihi jasa orang tua kita. Yang kelima, sebab kenapa cinta kita kepada Rasulullah harus lebih besar. Yang kelima, wali sabrihi alal adha fi tablighi risalah. Karena kesabaran Rasulullah dalam menyampaikan risalah dakwahnya kepada umatnya. Ini yang buat kita cinta umat. Lihat Rasulullah, kesabarannya. Kalau Rasulullah nggak sabar, mungkin Rasulullah sudah resign dari Nabi. Karena berat sekali menyampaikan risalah dakwah ini di tengah masyarakat jahiliyah yang begitu rusak sekali tatanan kehidupan. Kalau ummahat baca kitab Sirah Ar-Rahiqul Makhtum itu, Sirah Nabawiyah yang menjadi pemenang Nobel penulisan sirah itu kan dijelaskan bagaimana keadaan masyarakat sebelum Rasulullah diutus. Bagaimana kehidupan sosial masyarakatnya, bagaimana kehidupan agamanya, bagaimana kehidupan politiknya. Itu kan dijelaskan. Rusaknya luar biasa. Ya. Masyarakat jahiliyah itu kan masyarakat yang tatanan kehidupan sosialnya rusak sekali. Tatanan kehidupan ekonominya rusak sekali. Tatanan kehidupan sosialnya rusak karena mereka sukanya saling berperang. Mereka menikahi mahramnya. Mereka kalau nggak bisa punya anak setelah nikah, mereka pinjemin istrinya, mereka pinjemin istrinya kepada tetangganya supaya bisa hamil. Kalau sudah hamil dikembaliin lagi. Bukan rusak sekali tatanan kehidupan. Ya. Begitu juga tatanan ekonominya sama, suka makan riba. Ini kan yang merusak tatanan ekonomi hari ini juga. Begitu juga kehidupan agamanya, mereka menyembah berhala, menyembah kepada patung-patung. Dan Rasulullah sabar tuh, dakwahin umat yang rusaknya luar biasa. Kalau Rasulullah nggak punya kesabaran ini, dakwah Islam ini nggak sampai kepada kita hari ini. Maka kenapa cinta kita begitu besar kepada Rasulullah? Kesabaran beliau. Dilempari batu ketika ke Taif. Ya. Makanya kalau ke Taif itu jangan ingatnya kereta gantung gitu. Ingatnya tuh perjuangan dakwah Rasulullah. Hari ini kan orang umroh itu sudah salah. Pengen ke Taif ngapain? Makan, rekreasi, ya. Yang diingat tuh perjuangan dakwah Rasulullah ke Taif, ya. Yang beliau dilempari batu, subhanallah. Di saat beliau butuh tuh pertolongan setelah wafatnya istri beliau Khadijah dan juga wafatnya paman beliau Abu Thalib. Beliau merasa nggak ada lagi nih yang bisa menolong dakwah. Maka beliau coba cari pertolongan dari masyarakat Taif. Tapi ternyata beliau dilempari batu. Sampai Zaid bin Harithah mengatakan, aku yang menghalangi batu-batu itu sampai kepada Rasulullah. Rasulullah berdarah-darah. Perang Uhud, wajah beliau terluka, gigi beliau patah. Untuk apa? Sampainya dakwah Islam. Tapi Rasulullah nggak pernah tuh patah semangat, putus asa. Ini karena apa? Kesabaran Rasulullah. Dan beliau nggak pernah berdoa untuk membinasakan umatnya yang menolak dakwahnya.
Sampai Rasulullah kan berdoa ketika ditolak dakwahnya di Taif, ya Allah, kalau memang penduduk Taif hari ini nggak beriman, aku berharap anak dan keturunannya menjadi beriman kepada. Sabar dia. Bagaimana dakwah Rasulullah yang penuh kesabaran ini yang menjadikan kita mencintai Rasulullah melebihi cinta kita kepada makhluk yang lain. Yang keenam, kenapa rasa cinta kita harus sangat besar kepada Rasulullah? Kata Syekh Utsaimin, li bazli juhdihi bil mali wan nafsi li i'la'i kalimatillah. Karena Rasulullah sudah mengerahkan seluruh tenaga, energi, pikiran beliau, bahkan harta dan jiwanya beliau persembahkan untuk mendakwahkan Islam. Untuk dakwah Islam ini sampai kepada kita hari ini, sampai ke seluruh pelosok negeri. Ini karena apa? Perjuangan Rasulullah, pengorbanan Rasulullah. Gimana kita nggak cinta kepada Rasulullah? Beliau korbankan jiwanya, beliau korbankan tenaga dan pikirannya, sampai beliau diusir dari negeri tempat kelahirannya. Bahkan beliau menjadi orang yang ingin dibunuh setiap saat. Demi apa? Dakwah tauhid ini. Demi untuk menjadikan umatnya betul-betul memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah saja. Ini yang buat kita cinta ummahat kepada Rasulullah. Perjuangan dakwah beliau, pengorbanan beliau, jangankan harta, jiwa beliau korbankan demi tegaknya kalimat la ilaha illallah di seluruh muka bumi ini. Nah, ini 6 perkara yang menjadikan kita harus mencintai Rasulullah melebihi cinta kita kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Kemudian kata Syekh Utsaimin, wa yustafadu min hadzal hadis. Ada beberapa faidah yang bisa kita ambil di dalam hadis ini. Yang pertama, wujubu taqdimi mahabbati Rasul sallallahu alaihi wasallam ala mahabbatin nafsi. Wajibnya kita mendahulukan kecintaan kita kepada Rasulullah melebihi kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Makanya sebagaimana kita mencintai diri kita ini, maka kita lakukan perkara-perkara yang dicintai oleh diri kita, maka begitu juga ummahat, bukti kita cinta kepada Rasulullah yaitu dengan melakukan amalan-amalan yang itu dicintai oleh Rasulullah. Itu bukti cinta kita. Makanya di antara konsekuensi seseorang betul-betul mencintai Rasulullah, dia akan taat pada perintah Rasulullah dan menjauhi yang dilarang oleh Rasulullah. Kemudian juga dia akan melakukan ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena itu yang dicintai oleh Rasulullah. Dan Rasulullah membenci orang yang masih berbuat syirik kepada Allah dan yang masih melakukan ibadah yang gak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Nah, ini bukti ummahat kita lebih mencintai Rasulullah daripada mencintai diri kita sendiri. Yang kedua, faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini, fida'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam bin nafsi wal mali li'annahu yajibu
an tuqaddima mahabbatahu ala nafsika wa malika. Kata beliau, faidah yang kedua, kita menebus kecintaan kita kepada Rasulullah dengan cara kita mengorbankan jiwa dan harta kita untuk agama. Jadi sebagaimana Rasulullah mengorbankan jiwa dan hartanya untuk agama ini, maka kita pun korbankan jiwa dan harta kita persembahkan di jalan Allah dan Rasul. Karena daya tarik maksiat hari ini begitu besar umat. Maksiat itu ngangenin atau enggak umat? Umat yang punya masa lalu yang kelam itu kadang kan muncul rasa kangen, rasa rindu untuk kembali lagi dengan maksiat. Kangen kan, kongko hangout lagi dengan teman-teman SMA dulu, teman-teman kuliah dulu, ya, teman-teman SMP dulu. Kadang muncul tuh kekangenan itu kan daya tarik maksiat tuh memang begitu, ya. Akhirnya kita hambur-hamburkan harta kita hanya untuk ya nongkrong, kongko, hangout, gelantungan di luar, ya. Hanya untuk kayak gitu tuh, ngobrol ngalor ngidul. Nah itu kan ngangenin tuh yang kayak gitu, ya. Makanya kenapa kecintaan kita kepada Rasul harus lebih besar. Kalau enggak kita kembali lagi tuh dengan masa lalu yang kayak gitu, ya. Kita lebih mencintai sahabat-sahabat kita yang dulu enak ya sama sahabat ini, kongko, jalan-jalan, party, ya. Kan yang kayak gitu tuh daya tarik maksiat, ya. Pengennya enak-enak aja. Makanya kenapa kita harus tebus itu dengan harta dan jiwa kita supaya kecintaan kita kepada Rasul itu lebih besar daripada cinta kita kepada sahabat kita, kepada makanan-makanan yang lebih kita cintai, kepada pergaulan-pergaulan yang lebih kita cintai. Nah, ini yang kedua faedahnya umat. Kita tebus kecintaan kita kepada Rasulullah dengan kita korbankan harta dan jiwa kita untuk di jalan Allah dan Rasul. Yang ketiga, faedah dari hadis ini, annahu yajibu alal insani an yansura sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yabdhulu bidzalika nafsuhu wa maluhu wa kullu taqatihi. Yang ketiga, faedah dari hadis ini, wajib bagi orang yang beriman dia menolong sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia kerahkan jiwanya, hartanya, seluruh yang dia miliki untuk menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya umat, Allah mengancam dalam Al-Quran mereka yang membenci sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Kautsar ayat yang ketiga, Allah Ta'ala berfirman, inna syani'aka huwal abtar. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang membencimu, termasuk kata Syekh Utsaimin, membenci Rasulullah adalah membenci sunnah, ajaran syariat yang dibawa oleh Rasulullah.
Sesungguhnya orang-orang yang membencimu wahai Muhammad, dan dia benci juga kepada syariat yang engkau bawa, kepada sunnah yang engkau ajarkan, maka dia adalah orang yang abtar. Apa artinya abtar? Orang yang terputus dari rahmat Allah Ta'ala. Jadi orang-orang yang benci kepada sunnah Rasulullah itu orang yang terputus dari rahmat Allah. Begitu juga dalam surah An-Nur ayat 63, Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Lihat, Allah ancam ini. Berhati-hatilah kalian. Allah kasih warning. Kalian yang suka menyelisihi perintah Rasulullah, kalian akan ditimpa fitnah. Fitnah di sini di antara tafsirannya Abdullah bin Abbas adalah Allah akan palingkan hati kalian dari kebenaran. Orang yang benci sunnah Rasulullah, dia akan mudah jatuh pada kesyirikan. Itu yang dimaksud dengan fitnah, kata Abdullah bin Abbas. Orang yang benci sunnah Rasulullah, Allah akan timpakan ke dalam hatinya kesyirikan, kesesatan. Dia nggak suka dengan tauhid. Dia nggak suka dengan syariat yang dibawa Rasul. Maka dia buat-buat syariat sesuai dengan hawa nafsu. Nah itu kalau orang sudah menyelisihi apa yang Rasulullah perintahkan, dia benci dengan syariat yang dibawa Rasul, Allah tanamkan ke dalam hatinya kesyirikan, kesesatan, berpaling dari kebenaran yang Allah tetapkan. Maka hati-hati ya orang-orang yang suka benci kepada sunnah Rasulullah, Allah akan timpakan apa? Fitnah. Di antara fitnah di sini maknanya kata Ibnu Abbas kesyirikan dan kesesatan. Makna fitnah yang lain kata ulama tafsir, Allah akan timpakan dirinya azab di dunia sebelum di akhirat. Ummahat pernah baca kutaib kecil Ummahat, judulnya Ta'zimus Sunnah. Ta'zimus Sunnah itu mengagungkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummahat cari coba, kutaib kok, buku kecil aja, buku saku. Tapi di situ dibawakan oleh pengarang kita kutaib itu dua kisah orang yang diazab di dunia karena dia meremehkan, merendahkan sunnah Rasulullah. Yang pertama dalam kutip itu diceritakan orang yang betul-betul kepalanya seperti kepala keledai. Kenapa? Karena dia ngeremehin. Setiap sholat berjamaah dia mendahului imam terus. Padahal kan Rasulullah ancam memang dalam hadis. Takutlah kalian Allah akan menjadikan kepala kalian seperti kepala keledai kalau kalian mendahului imam ketika sholat. Terbukti itu ada orang semasa dia hidup dia mendahului imam ketika sholat. Akhirnya di masa tuanya diubah kepalanya seperti kepala keledai. Yang kedua, kisahnya lebih mengerikan Ummahat. Ada orang ngeremehin sunnah Rasulullah. Di antara sunnah Rasulullah setelah tidur ngapain Ummahat? Dia mencuci tangan tapi nggak boleh dicelupkan ke dalam bak yang berisi air. Kan begitu kan?
Kata Rasulullah, janganlah salah seorang di antara kalian setelah bangun tidur langsung mencelupkan tangannya ke dalam bak yang berisi air, ya, kecuali dia apa? Cuci dulu tangannya ke air yang mengalir. Karena itu akan menjadikan air itu menjadi najis. Karena kalian tidak tahu di mana kalian meletakkan tangan kalian saat kalian dalam keadaan tidur. Begitu kan hadisnya? La tadri aina batat siyaduhu. Karena kalian nggak tahu di mana kalian meletakkan tangan kalian saat tidur. Ada orang ngeyel, dia katakan, saya mah tahu di mana tangan saya saat tidur. Maka saya nggak perlu tuh cuci tangan di air dulu, langsung saya celupkan saja. Apa yang terjadi ummahat? Dia kemudian tidur di malam hari. Setelah dia bangun, dia dapati tangannya, mohon maaf, masuk ke dalam kubulnya. Subhanallah. Dia ejek itu sunnah Rasulullah. Saya mah tahu di mana tangan saya ke saat saya tidur. Dia tidur malam itu, dia bangun kaget, tangannya masuk ke dalam kubul. Kubul deh, afwan, ke dalam duburnya, salah. Ya, bayangin umah, tangannya masuk ke dalam duburnya. Nah ini nih yang diancam oleh Allah, atusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun. Allah akan timpakan fitnah kepada mereka yang menyelisihi sunnah Rasulullah. Yang keempat, faidah dari hadis ini, jawazul mahabbatillati lisyafaqah wal ikrami wat ta'zim. Bolehnya cinta dan kasih sayang kepada makhluk yang lainnya dalam rangka memuliakan, menghormati, tapi tidak boleh melebihi cinta dan kasih sayangnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam hadis ini apa? Rasulullah menyebut, ya, boleh cinta kepada anak, cinta kepada orang tua, tapi nggak boleh melebihi cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faidah yang kelima dari hadis ini, kata Syekh Utsaimin, wujubu taqdimi qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam ala qauli kullin nasi. Wajibnya kita mendahulukan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada perkataan manusia yang lainnya. Karena sering sampaikan, Allah nggak nanya kita kalau kita mendahulukan perkataan orang lain. Afwan, Allah nggak bertanya kepada kita ketika kita nggak mengikuti kebanyakan kebiasaan yang dilakukan oleh manusia. Tapi Allah akan tanya kepada kita kalau ada satu perkara yang kita lakukan dan itu menyelisihi apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dahulukan perkataan Rasulullah. Jangan dahulukan perkataan kita atau perkataan orang lain. Dulu mungkin kita sukanya begitu. Kita lebih senang ngikutin hawa nafsu kita. Dulu kan akhwat yang belum kenal kajian, sukanya itu penampilannya, ingin tuh kecantikannya dipamerin. Pengen ngikutin mode yang lagi tren. Pakai jilbabnya, jilbab yang ketat. Pakai bajunya, baju yang
supaya laki-laki melihat kepadanya. Begitu juga ketika keluar rumah, tabaruj, pakainya semua make up yang begitu tebal, make up wajahnya, make up buat alisnya, make up buat apa lagi, bibirnya. Kan kalau ngikutin hawa nafsu begitu tuh. Tapi setelah tahu perkataan Rasulullah yang gak boleh kita melakukan tabarruj sebagai wanita muslimah, tunduk umat. Di sini iman kita diuji. Kita dahuluin perkataan kita, hawa nafsu kita, atau kita dahulukan perkataan Rasulullah. Kan begitu kata Allah kan di awal surah Al-Hujurat, tumahat ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian dahulukan ya perkataan-perkataan orang melebihi perkataannya Allah dan Rasulullah. Dulu mungkin kita sukanya ya melakukan safar tanpa mahram, jalan-jalan sama teman-teman akhwat yang lain, naik gunung sampai ke gunung apa, gunung yang paling tinggi itu Semeru ya, paling tinggi di Jawa ya. Safar tanpa mahram, sukanya traveling sama teman-teman akhwat yang lain ya, jalan-jalan menyusuri pulau dan lautan, gak pada mahram yang menemani. Dulu mungkin begitu karena kita masih ngikutin apa, perkataan hati dan diri kita yang itu landasannya hawa nafsu. Tapi setelah tahu hadis Rasulullah, tidak boleh seorang wanita safar sendirian tanpa ditemani mahram, maka wajib kita tunduk sudah. Jangan pakai perasaan lagi. Masa nggak boleh sih, kan ditemenin teman-teman yang lain. Kan Rasulullah yang sebut nggak boleh kalau nggak ditemani mahramnya. Yang bisa jadi mahram itu siapa umat? Laki-laki, bukan perempuan. Laki-laki yang dia merupakan mahram kita. Kita lihat, ini faidah dari hadis ini umat. Gak boleh kita mendahulukan perkataan diri sendiri, perkataan orang lain daripada perkataannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda kasih contoh umat, dalam hadis yang asalnya dari Bukhari juga. Ada seorang sahabat, dia memakai cincin dari emas. Rasulullah ngelihat itu sahabat pakai cincin dari emas. Maka Rasulullah akhirnya ambil cincin tersebut dan Rasulullah lempar, Rasulullah buang langsung. Setelah itu Rasulullah pergi. Tiba-tiba teman dari sahabat ini berkata, wahai fulan, kenapa engkau nggak ambil lagi itu cincin yang dibuang oleh Rasulullah? Kan bisa engkau manfaatkan, jangan dipakai. Tapi mungkin bisa dibuat apa gitu. Lihat jawaban sahabat ini apa? Wallahi, demi Allah, aku tidak akan mengambil sesuatu yang sudah dibuang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat tuh mahal, bagaimana sahabat tuh lebih mendahulukan apa? Apa yang diucapkan Rasulullah. Karena Rasulullah yang mengharamkan,
laki-laki memakai emas dan juga sutra. Dahulukan perkataan Rasulullah daripada keinginan diri sendiri. Maka akhwat, ummahat, dahulukan perkataan Rasulullah khususnya dalam masalah hijab. Pakai pakaian hijab yang sempurna, bukan ngikuti mode, bukan ngikutin tren. Oh, ini bagus nih, trennya lagi begini. Tapi ngikutin yang memang betul-betul sempurna, tertutup auratnya. Walaupun suami nggak ada, ummahat. Kan banyak kan akhwat ummahat yang sudah ngaji juga, giliran jemur pakaian di depan rumah, nggak males tuh pakai kaos kaki. Padahal kalau ada laki-laki yang bukan mahram lewat kan jadi ngelihat itu aurat. Males pakai niqab juga kalau keluar rumah. Padahal kan kelihatan juga nanti wajahnya kalau ada laki-laki yang lewat. Nah ini ummahat, dahulukan perkataan Rasulullah dari perkataan diri kita. Ya. Nah ini tentang hadis yang dalil yang ketiga ya. Hadis yang pertama tentang bab mahabbah, cinta kepada Allah Ta'ala. Di antara bukti juga cinta kita kepada Rasulullah, maka kita mentaati segala yang diperintah Rasul dan menjauhi segala yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya ada perkataan seorang penyair. Kata penyair ini, taksil ilaha wa anta taz'umu hubbahu. Engkau bermaksiat kepada Allah sementara engkau mengklaim engkau mencintai Allah. Hadza li umri fil qiyasi badi'u. Ini kias yang baru yang gak pernah ada sebelumnya. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Seandainya cintamu kepada Allah itu benar, engkau akan mentaatinya. Karena sesungguhnya orang yang mencintai sesuatu, dia akan taat kepada sesuatu yang dicintainya. Jadi kalau orang cintanya besar kepada Rasulullah, bukti cintanya bagaimana? Taat kepada yang Rasulullah perintahkan. Hari ini kan makna cinta kepada Rasul itu dipersempit tuh, Mak. Cinta kepada Rasul itu sering bersolawat. Betul, itu bagian darinya. Kemudian sering muji-muji Rasulullah. Makanya akhirnya orang Indonesia pahamnya cinta kepada Rasulullah itu banyak melakukan pujian-pujian. Sementara yang diperintahkan Rasul dia nggak jalanin. Selawat sih selawat, tapi masih juga nggak nutup aurat. Selawat sih selawat, tapi masih bersentuhan dengan yang bukan mahram. Selawat sih selawat, tapi kalau safar nggak ditemani mahram, kan ada masalah di sini. Dia klaim cinta kepada Rasulullah, tapi dia nggak taat dengan perintahnya Rasulullah. Maka itu cinta yang dusta. Cinta yang hakiki, cinta yang benar kepada Rasulullah, taat dengan perintah yang Rasulullah perintahkan dan menjauhi larangan yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalil yang ketiga dari bab cinta kepada Allah. Dalil yang keempat dari hadis juga, umat. Walahuma, dan dari keduanya juga, yaitu dari Imam Bukhari dan Imam Muslim juga dalam kitab Sahih.
anhu, masih diriwayatkan juga oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara, barang siapa yang memiliki 3 perkara ini, maka dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Apa 3 perkara tersebut? Kata Rasulullah, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Jadi orang ummahat, kalau cintanya kepada Allah dan Rasulnya lebih besar daripada cintanya kepada hartanya, daripada cintanya kepada rumahnya, daripada cintanya kepada anaknya, maka dia akan merasakan manisnya iman. Ummahat paham nggak makna manisnya iman itu apa? Kata Imam Nawawi, termasuk merasakan manisnya iman, yashmalu khusyu' lis-shalah. Kata Imam Nawawi, orang kalau sudah merasakan manisnya iman, maka dia akan khusyuk dalam sholat. Jadi orang bisa merasakan manisnya iman, salah satunya dengan dia khusyuk dalam sholat. Ya? Tapi ini baru yang pertama, karena 3 perkara ini harus ada di dalam diri seorang hamba, baru dia merasakan manisnya iman. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seseorang mencintai orang lain dan dia tidak mencintainya kecuali karena Allah saja. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da in anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Yang ketiga, orang yang bisa merasakan manisnya iman, dia membenci untuk kembali kepada kekufuran setelah dia Allah selamatkan dari kekufuran tersebut, sebagaimana dia membenci dilemparkan ke dalam nerakanya Allah. Kata Syekh Utsaimin, beliau menjelaskan aspek gramatikalnya dulu. Gramatikal bahasa Arabnya. Man di sini maknanya adalah asyartiyah. Artinya man di sini adalah sebagai syarat. Maknanya barang siapa yang ingin mendapatkan rasa manisnya iman, maka dia harus lakukan 3 perkara ini. Maknanya begitu, barang siapa yang ingin merasakan manisnya iman, ingat ya, manisnya iman itu bukan di lidah, bukan di bibir, tapi di hati. Siapa yang ingin merasakan manisnya iman, lakukan 3 perkara ini. Jadi ini yang dimaksud dengan syarat. Kalau ingin merasakan manisnya iman dalam hati kita, lakukan 3 perkara. Kemudian beliau jelaskan halawatal iman. Apa yang dimaksud dengan manisnya iman? Lihat, kata Syekh Utsaimin, makna halawatal iman adalah ma yajiduhul insanu fi nafsihi wa qalbihi minat tuma'ninati
warahati wal insyirah wa laysat mudrakatun bil abi wal ghammi. Kata Syekh Utsaimin, yang dimaksud manisnya iman itu adalah seseorang mendapatkan dalam diri dan hatinya ketenangan, ketentraman, kelapangan. Jadi manisnya iman itu mencakup ketenangan, kebahagiaan, kelapangan. Nah, itu manis iman tuh. Walaupun hidupnya sulit, walaupun banyak ditimpa masalah, tapi ketika seseorang memiliki rasa manis iman ini, hidupnya terasa lapang, walaupun banyak masalah. Hidupnya terasa tenang, tentram, dan bahagia aja tuh hati. Walaupun lagi disempitkan rezekinya, bisnisnya lagi mundur, masalah keluarganya juga banyak. Tapi ketika dia merasakan manisnya iman, hatinya jadi lapang. Hatinya bahagia. Hatinya tenang, tentram, damai. Termasuk tadi makanya, kalau dia sholat, khusyuk. Karena sudah merasakan manisnya iman. Makanya ini ummahat, ya, salah satu cara kita bisa mendapat kebahagiaan, ketenangan hati dengan merasakan manisnya iman. Kalau orang sudah mendapatkan manisnya iman, maka dia akan merasakan nikmat, ketenangan, kebahagiaan, dan kelapangan dalam hati dan jiwa. Baru beliau menjelaskan satu persatu 3 perkara yang bisa mendatangkan manisnya iman. Yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Dia memiliki rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi rasa cinta kepada yang lain. Melebihi rasa cinta kepada hartanya, melebihi rasa cinta kepada anak-anaknya. Bagaimana buktinya? Buktinya kalau rasa cintanya lebih besar kepada Allah dan Rasulnya, dia akan selalu mendahulukan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Jangan dia kalah sama anaknya. Hari ini kan banyak ummahat zaman now yang kalah sama anaknya. Ayolah mah kita nonton bioskop, kaku amat sih. Ya, jangan kaku-kaku dong. Ya. Maka di situ tuh diuji tuh keimanan seseorang. Gak boleh nak, karena di bioskop itu ikhtilat laki dan wanita. Di bioskop itu tontonannya justru tontonan yang diharamkan. Ya. Itu tuh bukti mendahului cinta Allah dan Rasul. Tapi banyak orang tua sekarang yang dia kalah. Ya udah deh, nggak apa-apa deh, karena Umi sayang sama kamu. Padahal harusnya sebaliknya, dia dahulukan cintanya kepada Allah dan Rasulnya daripada cinta kepada anaknya tersebut. Nah, ini yang pertama ummahat, syarat kalau kita mau mendapatkan manisnya keimanan. Dan di sini satu paket tadi ya, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kalau ada yang bertanya, kok dan Rasulnya juga? Karena cinta kepada Rasulullah bagian dari cinta kepada Allah. Makanya 2 kalimat syahadat kan satu paket. Seseorang nggak dianggap masuk Islam kalau dia cuma mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Itu belum cukup.
Dia harus ucapkan juga asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dia harus ucapin, saya bersaksi juga Muhammad itu utusan Allah, atau Muhammad itu hamba Allah dan Rasul. Maka cinta kepada Allah dan Rasulnya ini satu paket, nggak boleh dipisahkan. Karena cinta kepada Rasulullah itu bagian dari cinta kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Wa an yuhibbal mar', ya. Seseorang mencintai saudaranya, tapi cintanya sebab apa? Karena Allah. Ini yang sudah kita bahas semua pertemuan sebelumnya. Mencintai saudari muslimah kita, mencintai anak kita, mencintai suami kita, itu harus karena Allah. Karena kalau cintanya karena Allah, itu akan berpahala. Bahkan Rasulullah banyak menyebutkan keutamaan orang yang mencintai saudara muslim atau saudari muslimahnya karena Allah. Pada hari kiamat, Allah akan naungi dia dengan naungan Allah. Maka di sini wajib bagi seseorang yang ingin dia merasakan manisnya iman dengan dia mencintai saudari muslimahnya, mencintai kerabatnya, mencintai sahabat-sahabatnya karena Allah saja. Adapun orang cintanya kepada sahabat masih karena dia kaya, karena dia ini istrinya pejabat, istrinya kepala MBG, atau istrinya anggota DPR, ya, yang gajinya kan besar, ya. Ini saya harus bergaul nih dengan dia, saya harus deket nih supaya kecipratan juga uangnya. Maka kecintaannya karena makhluk, maka yang seperti ini nggak merasakan manisnya iman. Ya. Ada lagi yang mungkin bersahabat, ya, karena sebab dia ini anaknya konglomerat, anaknya keluarga cendana, ya, anaknya salah satu dari bangsawan raja atau keturunannya raja. Maka dia bergaulnya karena itu nggak dapat manisnya iman. Makanya coba kita evaluasi umat, kita bersahabat itu karena sebab apa? Apakah memang karena Allah atau karena kepentingan-kepentingan dunia tadi? Atau dia bersahabat dengan seseorang dan dia jadi dekat dengan orang tersebut karena sahabatnya ini punya anak yang cantik supaya nanti jadi menantunya, atau punya anak yang ganteng. Ya, lihat tuh Mahat, ketika ternyata sahabatnya ini nikahin anaknya dengan orang lain, nah, mulai itu agak renggang hubungannya. Tadinya mau saya jadiin menantu juga, ya, kok malah dinikahin ke yang lain. Nah, itu kan karena dunia. Semua umat, hubungan yang dibangun di atas dunia, maka itu akan sirna. Karena ketika kepentingan dunia itu nggak dia dapatkan, akhirnya dia menjauh dari sahabatnya. Lihat, orang yang bersahabat hanya karena sahabatnya kaya,
Begitu sahabatnya miskin, dia tinggalin tidak? Dia tinggalin. Karena kepentingan dia cuma kekayaan. Ada orang bersahabat, oh karena dia punya jabatan. Begitu pensiun dari jabatannya, ditinggalin. Lihat, semua persahabatan yang dibangun di atas kepentingan dunia itu akan sirna. Beda dengan persahabatan yang dibangun di atas cinta kepada Allah. Walaupun dia sudah nggak kaya, walaupun dia bukan anak pejabat, tapi kita bersahabat karena apa? Karena dia soleha, karena dia orang yang taat kepada Allah. Itu yang dibangun, ya. Maka orang yang membangun rasa cintanya kepada saudari muslimahnya karena Allah, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Nah, ini yang kedua, orang yang bisa merasakan manisnya keimanan di dalam hati dan jiwa. Yang ketiga, wa an yakroha, dia benci, an yauda fil kufri, dia kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya dari kekufuran tersebut. Sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Kata Syekh Utsaimin, gambaran yang digambarkan Rasulullah ini sebetulnya orang kafir yang dia masuk Islam. Kalau kita kan nggak merasakan kekufuran dulu, beda dengan mereka yang dulunya pernah jadi kafir, kemudian masuk Islam. Kadang muncul tadi tuh rasa kangen dengan kekufuran, rasa rindu untuk melakukan maksiat dulu selama dia masih kafir. Nah, makanya tadi Anda singgung di awal, daya tarik maksiat dan kekufuran ini besar. Apalagi Allah mengabadikan kan dalam Al-Quran, syaitan itu gak pernah putus asa menggoda kita untuk kita suka melakukan maksiat. Jadi gambarannya tuh orang yang dulunya dia kafir, kemudian dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, muncul tuh godaan syaitan, membuat dia nostalgia dengan kekufuran. Oh, dulu enak ya, waktu saya kafir, saya bisa party, minum wine, whiskey, saya bisa nge-fly, saya bisa berhubungan dengan semua wanita, tiap malam gonta-ganti pasangan. Orang kan rindu kepada kekufurannya begitu. Kalau masuk Islam kan banyak aturannya, ya. Jangankan jalan dengan wanita yang bukan mahram, sentuhan saja sudah nggak boleh. Berkomunikasi saja tanpa hajat dan kebutuhan nggak boleh. Maka kadang orang yang dulunya kafir, dia rindu tuh dengan kekufurannya tersebut. Makanya Rasulullah kasih keutamaan. Kalau dia benci kembali pada kekufuran, sebagaimana dia benci dilemparkan ke neraka, orang yang kayak gini nih, yang merasakan manisnya iman. Saya kasih analoginya, Ummahat dulu yang masih suka dengerin musik, sering kangen gak tuh dengan musik-musik masa lalu? Ya, kan daya tarik syaitan begitu. Ya, apalagi lewat toko, pasar, oh ini zaman saya cinta ABG ini musiknya. Ya, kan muncul tuh daya tarik itu. Ya, wah ini ngingetin saya ini masa-masa SMA. Ya,
lagu-lagu Sheila on Seven ya kalau nggak salah ya. Nah, itu kan masa-masa SMP SMA ya, dengerin itu oh kangen lagi tuh masa-masa SMP dulu, masa-masa SMA dulu. Wah itu daya tarik maksiat tuh ya. Makanya kalau kita benci kembali dengan maksiat itu, sebagaimana kita benci dilemparkan ke neraka, ini keutamaannya umaha, kita mendapatkan manisnya iman. Jadi kalau kita benci maksiat-maksiat yang sudah pernah kita lakukan, dulu sukanya kelabing, sukanya datang ke klub-klub malam, diskotik, nongkrong di 7-Eleven, ya, kongko, ya. Saya dulu di Jakarta banyak itu, tapi sekarang udah nggak ada ya. Alhamdulillah, yang nggak banyak ABG yang nongkrong, ya. Kan dulu begitu masa lalu, ya. Maka ketika dia benci itu kembali lagi kepada maksiat yang pernah dia lakukan, dia akan merasakan manisnya iman. Ini nih syaratnya umat, kita benci kembali lagi dengan masa lalu kita yang kelam itu. Karena seseorang yang pernah melalui masa lalu yang kelam, daya tarik syaitan itu untuk menggodanya, kangen dengan maksiatnya dulu, itu besar, umat. Ya. Sama lah, kalau ummahat lagi berantem sama suami, tiba-tiba syaitan goda tuh. Saya jadi ingat mantan dulu. Pengen kembali lagi. Ya, karena begitu memang daya tariknya syaitan. Dia ingatkan kita kepada masa lalu yang penuh maksiat. Nah, ini umat, kita ingat hadis ini. Ketika kita benci kembali lagi dengan maksiat masa lalu yang pernah kita lakukan, kita akan dapat manisnya keimanan. Ini keutamaannya umat. Kita benci sudah masa lalu kita yang dulu suka ya nongkrong nggak jelas ya, dulunya suka dengerin musik, atau dulu juga pernah minum minuman keras, mabok, party, ya. Sudah tutup itu rapat-rapat dan kita benci kembali kepada itu sebagaimana kita benci dilemparkan ke dalam nerakanya Allah. Apa buahnya umahat? Baru kita dapat merasakan manisnya. Nah ini, hati-hati umahat, daya tarik maksiat itu mengingatkan kita pada masa lalu kita. Ya, ingat jalan dengan cowok gitu ya. Ingat dulu nongkrong sama cowok-cowok yang bukan mahram. Ya, ingat dulu ketawa ketiwi, happy gitu kan. Bahkan dulu mungkin ada yang karaokean bareng dengan yang bukan mahramnya. Nah, itu kan masa lalu tuh. Syaitan selalu mengingatkan itu. Maka ingat hadis ini. Kalau kita benci kembali kepada masa lalu kita yang penuh kefasikan dan maksiat itu, Allah akan berikan kita manisnya keimanan. Maka manisnya iman nggak bisa kita rasakan umahat sampai kita benci untuk kembali kepada masa lalu yang penuh dengan maksiat-maksiat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini ya 3 syarat seseorang bisa merasakan manisnya iman. Dia jadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari siapapun. Dia mencintai saudaranya karena Allah. Dan yang ketiga,
dia benci kembali kepada kekufuran dan juga kemaksiatan. Sampai dalil keempat dulu, Mahat ya. Nanti tersisa 2 dalil lagi. Satu hadis dan satu tafsir dari Ibnu Abbas tentang surah Al-Baqarah 166-nya. 2 dalil lagi insyaallah kita bahas di pertemuan selanjutnya, masih tentang mahabbah, cinta kepada Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Untuk materi Anda cukupkan. Kita buka diskusi dan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillah, semoga Allah merahmati Ustaz, keluarga dan umat Islam. Wa iyyak wa laka bimithli. Afwan, izin bertanya Ustaz. Yang pertama, bagaimana cara memperbaiki hubungan kita dengan Allah? Yang kedua, bagaimana sikap kita jika ada sunnah Rasulullah yang belum mampu kita kerjakan? Yang pertama, bagaimana cara kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah? Yang harus kita perbaiki pertama kali, perbaiki tauhid kita. Perbaiki keyakinan kita kepada Allah. Perbaiki tata cara kita ketika beribadah kepada Allah. Nah, itu yang kita perbaiki pertama, tauhid. Tauhid yang pertama, tauhid rububiyah kita perbaiki. Keyakinan kita Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur rezeki, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang melapangkan rezeki, yang menyempitkan rezeki, itu yang betul-betul tertanam. Sehingga kita nggak punya rasa bergantung kepada selain Allah. Perbaiki tauhid itu yang pertama. Sehingga ketika rezeki kita disempitkan, kita nggak ngeluh, kita nggak cari cara-cara yang haram, kita nggak datang ke dukun. Karena kita tahu Allah itu yang memberikan rezeki satu-satunya kepada kita. Maka nggak perlu kita berharap rezeki kepada selain Allah. Tauhid uluhiyahnya diperbaiki berkaitan dengan ibadah-ibadah hati, termasuk ibadah cinta. Kita beribadah apa sekedar menggugurkan kewajiban atau memang kita cinta dengan ibadah itu? Kenapa kita cinta dengan ibadah itu? Karena ibadah itu yang mengantarkan kita dapat cintanya Allah. Tauhid. Orang kalau ibadahnya, tauhidnya masih rusak, dia nggak akan merasakan lezatnya ibadah. Coba orang kalau ibadah, nggak ada nih ibadah hati, nggak ada ibadah cinta, nggak ada ibadah harap, nggak ada ibadah takut kepada Allah, niscaya ibadahnya akan hampa rasanya. Makanya ummahat ingin merasakan lezatnya ibadah, maka hadirkan rasa cinta dalam ibadah kita. Kita ibadah ini karena kita cinta sama Allah. Karena kita cinta kepada Allah yang sudah ngasih kita banyak karunia dan nikmat. Maka itu hadir, kita akan merasakan nikmat dan lezatnya ibadah kepada Allah. Maka perbaiki yang pertama, perbaiki tauhid kita kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, yaitu dengan cara memperbaiki
tata cara ibadah kita sudah sesuai belum dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbaiki, lihat ibadah, semua ibadah yang kita lakukan, ummahat. Apakah itu sholat, zakat, puasa, haji, umroh, sedekah, termasuk akikah, kurban, menuntut ilmu, itu semuanya sudah sesuai belum dengan tata cara yang diajarkan Rasulullah. Perbaiki itu. Kalau ada yang belum, maka kita lengkapi. Yang ketiga, perbaiki hubungan amalah kita berkaitan dengan hubungan sesama makhluk, yaitu dengan orang tua kita perbaiki. Gak perlu ada rasa benci, dendam. Walaupun mungkin dulu orang tua pernah berlaku kasar kepada kita. Terus perbaiki hubungan dengan orang tua, kepada kerabat, baru kepada suami, kepada anak-anak. Ini hubungan muamalah sesuai dengan harta kita. Evaluasi. Dua yang kita evaluasi dalam hal harta, umat. Yang pertama, dari mana kita hasilkan harta kita. Yang kedua, kemana kita belanjakan harta kita. Evaluasi dua itu. Ini saya bisnis, saya dagang, saya usaha, ini halal nggak semua yang saya hasilkan? Yang kedua, kemana saya belanjakan ini? Maka dievaluasi, umat, jangan supaya nyenengin anak, anaknya dibeliin petasan. Yang itu bagian dari mubazir. Anaknya dibeliin rokok. Ini bagian dari mubazir. Anaknya dibeliin gambar-gambar makhluk bernyawa supaya dia melukisnya. Ini bagian dari yang diharamkan. Maka evaluasi muamalah kita dengan harta bukan sekedar dari mana kita hasilkan, kemana kita belanja. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Yang kedua, bagaimana sikap kita jika ada sunnah Rasulullah yang belum mampu kita kerjakan. Yang pertama, harus dievaluasi. Kenapa tidak mampunya? Apakah tidak mampunya karena malas atau memang karena keterbatasan yang kita miliki? Kalau memang karena malas, maka perbanyak taubat kepada Allah dan doa supaya Allah mudahkan untuk melaksanakan sunnah Rasul. Keterbatasan kita untuk melakukan itu sama, kita berdoa, kita berdoa kepada Allah supaya Allah mudahkan kita melakukan sunnah Rasulullah tersebut. Karena Rasul di antara kalian pada hari kiamat nanti, kecuali mereka dibangkitkan dalam keadaan menyesal, karena mereka kurang amalnya, kurang dalam meneladani Rasulullah. Itu penyesalan kita. Maka kita berdoa, setiap ada sunnah Rasulullah, kita berusaha untuk melakukan sunnah tersebut. Yang ketiga, bagaimana kita tahu atau apa parameternya? Kalau cinta kita kepada makhluk tidak melebihi cinta kita kepada Rasulullah, Ustaz. Lihat dari perbuatan kita. Tadi cinta kita kepada harta, lihat apakah kita gunakan harta ini untuk melakukan perkara yang menyelisihi perintah Rasulullah atau tidak. Kalau ternyata cinta kita kepada harta membuat kita mubazir, kita kejar harta itu pagi, siang, malam,
sholatnya ditunda, bahkan ada yang sholatnya dijamak lagi, gara-gara ngurusin harta dunia. Maka itu berarti cintanya kepada harta lebih besar daripada cintanya kepada Rasul. Maka parameternya mana yang dia dahulukan? Perintah Rasulullah atau cintanya kepada makhluk yang lain tersebut? Contoh misalnya, ummahat cinta kepada suami, tapi ketika suaminya memerintahkan maksiat, gak boleh. Misalnya suami perintahkan, wahai istriku, nanti kita kondangan ya, pokoknya kamu dandan yang paling cantik, supaya teman-temanku nanti ngelihat kamu, wah istrinya cantik banget. Masih ya, gak boleh dia turuti perintah suaminya. Karena kenapa? Karena Rasulullah melarang, Allah melarang wanita tabarruj, memamerkan kecantikannya di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Nah, ini parameternya, kita ingin tahu cinta kita kepada Rasulullah lebih besar dari cinta kepada makhluk lain. Lihat, apakah perkara yang kita lakukan itu menyelisihi perintah Rasulullah atau tidak. Kalau itu menyelisihi, berarti cinta kita kepada makhluk masih lebih besar. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bismillah, dalam mencintai seseorang kan kita tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah dan kepada Rasulullah. Berarti cinta istri kepada suami juga biasa saja atau sekedarnya saja ya. Lalu apabila ada seorang suami yang ingin menikah lagi, apakah istrinya harus mengizinkan dan ikhlas terhadap suaminya itu? Yang pertama, cinta kita kepada suami itu cinta yang merupakan ibadah. Maksudnya ibadah itu bisa mendatangkan pahala. Tapi bukan berarti cinta kita itu pengagungan yang berlebihan, memuliakan yang berlebihan. Cinta kepada suami itu kan tabiat. Tapi itu bisa jadi pahala kalau kita cinta kepada suami karena Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, cinta kepada suami gak bisa disebut juga cintanya biasa aja. Tapi cinta kepada suami kita niatkan karena Allah dan Rasulnya yang memerintahkan itu. Maka cinta kepada suami tetap dia harus di bawah cinta kepada Allah dan Rasul. Tapi tetap cinta kita besar kepada suami, tapi tidak sebesar cinta kita kepada Allah dan Rasul. Adapun yang ketiga, kalau suami ingin menikah lagi, apakah istrinya harus mengizinkan? Kalau harus ya tidak harus, tapi melihat apakah suami ini bisa berlaku adil atau tidak. Kalau memang suami bisa berlaku adil setelah dia menikah lagi, maka yang lebih utama memang ummahat mengizinkan. Ya, karena itu sama dengan membantu suami untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Makanya kalau cintanya karena Allah dan Rasulnya, insya Allah mudah mengizinkan ummahat. Jangan cintanya dengan hawa nafsu. Kalau cintanya kepada suami dengan hawa nafsu, akhirnya susah tuh membagi cintanya suami dengan yang lain. Padahal tadi suami ketika menikah lagi itu dalam rangka membantu suami melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Pernah dengar video shock seorang ustadz
asatis sunnah. Emang ada asatis wajib? Katanya wanita boleh safar umrah atau haji tanpa mahram kalau memenuhi 3 syarat. Dia bersama rombongan yang aman, ada pemimpin yang amanah, dan bersama teman-teman yang amanah. Apakah sahih, Ustaz? Ini pernah Anda jelaskan, Umar. Pendapat yang membolehkan safar tanpa mahram itu khusus untuk haji dan umrah yang pertama, atau haji dan umrah wajib. Itu pun yang membolehkan hanya Imam Syafi'i, dengan syarat tadi, perjalanannya aman, tidak ada fitnah, dan dia ditemani oleh teman-teman wanita yang thiqah dan terpercaya. Di zaman sekarang, perjalanan itu nggak aman bagi wanita, umahat. Maka nggak bisa memenuhi syarat ini. Karena perjalanan wanita menuju Baitullah itu banyak fitnahnya. Fitnah di bandara aja sudah ikhtilaf. Kalau dia nggak ditemani mahramnya, bahaya itu di bandara. Ya, apalagi banyak cowok ganteng di bandara. Ada cowok dari luar negeri kan, dari Jepang, Korea, apalagi bandara internasional. Ya, itu baru di bandaranya tuh, belum di pesawatnya. Belum sampai ketika di bandara Jeddah atau bandara Madinahnya. Nah, itu nggak bisa disebut ada keamanan di sana. Ya, makanya Anda pernah bertemu juga seorang syekh dari Yaman yang dia bermadhab Syafi'i. Memang kalau zaman sekarang syarat yang ditetapkan Imam Syafi'i ini nggak bisa terpenuhi. Karena wanita di zaman sekarang nggak aman dari yang namanya fitnah. Maka, kalaupun mengikuti mazhab Syafi'i, itu tetap nggak terpenuhi syarat yang pertama. Adapun pendapat yang lebih kuat, itu pendapat jumhur, mayoritas para ulama, yang mereka tetap mewajibkan haji dan umrah yang pertama, yaitu harus ditemani mahramnya. Bahkan dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, kalau dia betul-betul nggak punya mahram, maka gugur kewajiban haji dan umrohnya. Kalau dia betul-betul nggak punya mahram, laki-laki yang bisa menemani safarnya, maka gugur kewajiban haji dan umrohnya. Begitu mahat pendapat yang sahihnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Apabila seseorang mimpi dapat umroh iktikaf bersama suaminya, apakah berarti dia harus daftar umroh itu, Ustaz? Walaupun ternyata suaminya nggak bisa karena pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Apakah mimpi itu dari Allah? Ini dari mana tafsirannya, Umat? Ya. Wallahu a'lam. Mimpi yang benar itu, yang ana tahu, Umat, kalau kita mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Itu mimpi yang benar. Tapi kita pun harus tahu bagaimana fisiknya Rasulullah. Hari ini kan orang mengklaim, oh saya mimpi bertemu Rasulullah. Padahal dia nggak tahu fisiknya Rasulullah. Baca sirah aja nggak pernah. Ngaku-ngaku mimpi ketemu Rasulullah. Memang betul dalam hadis Rasulullah mengatakan, barang siapa yang bermimpi berjumpa denganku, maka itu mimpi yang benar, karena syaitan tidak bisa menyerupaiku. Tapi itu dengan syarat mimpinya
memang betul-betul dia tahu fisik Rasulullah seperti apa. Adapun mimpi yang seperti ini, mimpi umroh, iktikaf Ramadan, maka ini bukan berarti harus dilakukan, Umar. Ya, karena beda mimpinya kita tidak seperti mimpinya Nabi dan Rasul. Kalau mimpi Nabi dan Rasul baru itu namanya wahyu dari Allah. Adapun kalau kita bermimpi, bisa mimpi itu dari Allah, bisa juga dari syaitan. Gimana caranya kita membedakannya, Umar? Itu mimpi dari Allah atau dari syaitan? Gimana cara membedakannya? Hah? Kalau mimpinya baik dari Allah, kalau mimpi buruk dari syaitan. Itu saja nggak cukup itu, Mahat. Lihat, apakah sebelum tidur kita laksanakan sunnah-sunnah Rasulullah atau tidak? Kalau itu kita laksanakan dan mimpi itu baik, baru itu memang mimpi dari Allah. Dan ingat, nggak setiap mimpi yang seperti ini berarti harus kita lakukan. Mimpi yang seperti ini hanya jadi penghibur hati kita saja. Yang itu membuat berarti kita harus berupaya bisa untuk melaksanakan umroh iktikaf itu. Tapi tidak menjadi wajib harus tahun itu juga. Intinya kita berusaha. Kalau dikasih mimpi seperti itu, oh berarti saya harus berupaya secepatnya untuk melaksanakan umroh. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jika kita masih percaya bahwa mata apa ini mata bahwa mata ah oh bahwa mata kedutan itu apa, Mas? Bergerak-gerak sendiri gitu. Oh, berarti kalau mata kedutan, mata kanan yang kedutan akan kecewa. Hah? Kalau mata kanan yang kedutan akan kecewa kan? Kalau mata kiri yang kedutan akan menangis lantaran sedih. Sama itu tatoyur, Mahat, nggak boleh. Ya, apa hubungannya antara mata kedutan dengan kesedihan dan juga kekecewaan? Maka itu tatoyur juga, menganggap sesuatu sebagai sebab kesialan. Dan itu jatuh kepada kesyirikan. Nggak boleh. Seseorang menganggap, oh kalau mata saya kedutan yang kanan, berarti saya akan kecewa. Ini sama dengan musyrik jahiliyah yang menganggap kalau burung terbang dari sebelah kiri akan sial. Tapi kalau burungnya terbang dari sebelah kanan akan meraih keberuntungan. Maka ini jatuh kepada tatoyur, menganggap sial sesuatu, yang ini jatuh kepada kesyirikan. Pertanyaan online. Ustadz mau bertanya, Alhamdulillah Allah berikan hidayah kepada saya sehingga saya memakai cadar dan insya Allah memakai pakaian sesuai tuntunan yang benar. Alhamdulillah. Saya sering mengikuti kajian sunnah dengan berganti-ganti ustadz, tapi tetap ustadz sunnah. Kenapa sih disebutnya ustadz sunnah? Emang ada ustadz wajib apa? Ya,
Ustadz yang bermanhaj salaf saja, dengan Ustadz sunnah. Kemarin saya kajian tentang fikih sholat dan diterangkan tentang bahwa wajah dan telapak tangan rojihnya termasuk bukan aurat. Apakah artinya ketika saya memakai cadar saya berlebihan? Suami tidak melarang saya memakai cadar, tapi kelihatannya keluarga lebih suka kalau saya tidak pakai cadar dan tidak berpakaian warna yang tidak gelap. Mohon pencerahannya, sebaiknya apa yang saya lakukan? Yang pertama, alhamdulillah Allah berikan hidayah taufik kepada akhwat yang bertanya. Semoga Allah berikan keistiqomahan untuk memakai niqab cadar ini dan berjalan di atas manhaj para ulama salaf terdahulu. Yang kedua, berkaitan dengan aurat. Ketika sholat memang umat itu sama seperti ketika perempuan mereka melakukan tawaf. Yang lebih utama bagi wanita yang memakai cadar, kalau mereka sholat atau tawaf memang dibuka dengan syarat tidak ada laki-laki yang bukan mahramnya yang akan melihatnya. Jadi itu memang pendapat yang lebih kuat begitu, ya. Tapi kalau yang dimaksud pendapat yang lebih kuat itu adalah wajah itu bukan aurat, itu memang pendapat mayoritas ulama di luar sholat. Tapi tetap mayoritas para ulama menghukumi memakai cadar itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Berarti orang yang memakai cadar dia mengikuti petunjuk Rasulullah yang Rasulullah sangat menekankan itu. Bahkan Ummul Mukminin, semua istri-istri Rasulullah mereka memakai cadar. Makanya sering Anda sampaikan, kalau ada orang mencela seorang wanita muslimah pakai cadar, pakai niqab, dikatain ninja lah, dikatain apalah, maka dia sama tuh dengan mencela